Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trining Puspitaning Sejatmiko. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar materi termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi atau panas reaksi. Kalor reaksi merupakan jumlah kalor yang dibebaskan atau yang diserap pada suatu reaksi. Jika zat atau sistem menyerap kalor, menyerap panas, energi dalam akan bertambah. Dan bila zat atau sistem melepaskan kalor, maka energi dalam zat atau sistem akan berkurang. Besarnya energi yang terkandung dalam suatu zat disebut dengan entalpi, lambangnya H, artinya heat content, jadi isi panas, gitu ya. Yang besarnya tidak dapat dihitung secara mutlak. Yang dapat dihitung adalah perubahan entalpinya atau delta H, yaitu perubahan energi yang diukur pada suhu dan tekanan tetap. Pada reaksi kimia, perubahan entalpi adalah selisih antara entalpi hasil reaksi atau produk dengan entalpi pereaksi atau reaktan. Kita bisa menuliskannya delta H sama dengan H hasil atau entalpi hasil, entalpi produk dikurangi H pereaksi, dikurangi H reaktan. Pada pembahasan termokimia, kita akan belajar reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan energi, sehingga hasil reaksi entalpi lebih rendah dari zat semula. Pada proses eksoterm terjadi perpindahan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhu naik. Nih, ada sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu menjadi naik. Sistem membebaskan panas ke lingkungan sehingga suhu menjadi naik. Untuk memperjelas reaksi eksoterm, perhatikan diagram reaksi berikut. Misalnya ada NH2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, delta H sama dengan min 92 kJ. Nah, dalam diagram reaksi seperti ini, mana entalpinya, mana produk, mana reaktan. Nah, untuk entalpi ini sumbu Y ya, atau yang vertikal. Sedangkan jalannya reaksi itu sumbu X. Kemudian kita punya reaktan atau pereaksi N2 plus 3H2 itu reaktannya. Ini maksudnya garis awal, garis mulai itu reaktan. Kemudian produknya ada di mana? Produknya itu tanda panah terakhir, ini ya, menuju produk. Setiap reaksi itu menuju produk, jadi arah panah ini merupakan produknya. Kemudian entalpinya ada di mana? Nih entalpinya di sini. Ya, dari awal sampai akhir. Ini entalpinya min 92 kJ, berarti arah panahnya turun. Turun itu menunjukkan reaksinya eksoterm. Tanda panah ke bawah menunjukkan reaksi eksoterm. Kemudian ini ada tanda panah ke atas. Ini apa? Ini yang disebut dengan energi aktivasi. Dia bisa menghasilkan produk kalau ada energi yang mengaktifkan. Ini energi aktivasinya. Atau kalau kita gambarkan reaksi yang lebih sederhana, bisa seperti ini. Ini reaksinya lebih sederhana ya, ada reaktannya di atas menuju produk, produknya menuju ke arah bawah. Ini ya, tanda panahnya ke bawah, berarti delta H-nya itu negatif. Delta H min ini menunjukkan reaksinya eksoterm. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor
atau memerlukan energi sehingga hasil reaksi memiliki entalpi yang lebih tinggi dari zat semula. Jadi hasil reaksinya itu lebih besar daripada reaktannya. Pada proses endoterm terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan turun. Nih, gambarnya seperti ini ya. Ada sistem, ada lingkungan. Yang menjadi pusat perhatian adalah sistem. Sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ya, terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Berarti lingkungan memberikan panas ke sistem atau sistem menerima panas dari lingkungan. Jadi kebalikannya reaksi endoterm. Contoh diagram reaksi endoterm. N2O4 gas menghasilkan 2NO2 delta H sama dengan plus 58 kJ. Jadi kalau reaksi endoterm cirinya delta H-nya plus. Kalau reaksi endoterm delta H-nya min, ya. Ini diagram reaksinya seperti ini. Mana produk, mana reaktan, ya. Mana delta H. Ini untuk sumbu Y adalah H, entalpi. Sumbu X-nya jalannya reaksi. Maka reaktannya berada di titik awal, ya, titik awal atau garis yang ini reaktannya. Ini adalah N2O4R reaktan. Produknya yang mana? Garis akhir ini ya, garis akhir atau ini maksudnya ke sini nih ya, gambarnya ini kurang ke atas. Jadi N2NO2 gas ini produknya. Ini produknya, garis akhir. Kemudian delta H-nya yang mana? Kamu pasti bisa nyebutkan delta H-nya yang sini ya. Ini delta H-nya plus 58 kJ plus berarti arah panahnya ke atas, positif, arah panahnya ke atas. Terus ada energi aktivasi dari awal sampai akhir, garis lengkung yang terakhir. Nih ya. Ini adalah energi aktivasi. Karena ada energinya, maka dia bisa menghasilkan produk. Kalau kita gambar lebih sederhana, gambarnya menjadi seperti ini. Dari reaktan ke produk, ini delta H-nya plus, jadi arah panahnya ke atas. Ini menunjukkan reaksi endoterm. Diperhatikan ya, tanda plus dan tanda min. Jadi kita bisa menyimpulkan reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang membebaskan, mengeluarkan, memberikan, menghasilkan panas. Atau panas itu sama dengan kalor ya. Kalor atau panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Yang berikutnya entalpi sistem berkurang. Entalpi sistem berkurang. Karena entalpi sistem berkurang maka perubahan entalpinya menjadi negatif atau delta H-nya kurang dari 0 atau negatif. Ini diperhatikan ciri-ciri reaksi eksoterm. Bagaimana dengan endoterm? Kebalikannya, reaksi yang menyerap, menerima, membutuhkan, memerlukan kalor atau memerlukan panas. Jadi, panas mengalir dari lingkungan ke sistem. Kemudian entalpi sistem bertambah. Karena entalpinya bertambah, maka perubahan entalpinya menjadi lebih besar dari 0 atau positif. Jadi tandanya plus. Kita lanjut ke persamaan termokimia. Persamaan reaksi yang menyatakan jumlah mol dan keadaan fisik masing-masing zat pereaksi maupun hasil reaksi, serta perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi yang bersangkutan disebut dengan persamaan termokimia. Jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar artinya tekanannya 1 atm dan temperaturnya 25 derajat Celcius, maka perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H0. Jadi kalau ada keterangan delta H0 sama dengan min 300 kJ misalnya, tanda min plus delta H0 itu berarti dia menunjukkan tekanannya 1 atm, temperatur 25 derajat Celcius atau disebut dengan keadaan standar. Apabila zat-zat yang terlibat dalam reaksi tidak pada keadaan standar,
bukan pada tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius, maka perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H. Jadi tidak ada tanda nolnya, delta H saja. Kalau tadi ada delta H 0 gitu ya. Ini kalau delta H saja berarti dia tidak dalam keadaan standar. Tidak keadaan 1 atm dan temperaturnya tidak 25 derajat Celcius. Pada penulisan persamaan termokimia, jadi persamaan termokimia itu harus disertakan jumlah mol zat yang ditunjukkan oleh koefisien. Koefisiennya ada. Kemudian wujud zatnya dinyatakan dalam huruf AKI untuk larutan, S untuk padat, L untuk cair, dan G untuk gas. Contohnya seperti ini. Pada pembakaran 1 mol gas metana dihasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol air disertai pelepasan kalor 890,4 kJ. Bagaimana persamaan termokimianya? Ini siswa disuruh nulis persamaan termokimianya. Maka kita punya catatan kalor dilepaskan menunjukkan reaksi eksoterm. Jadi ada hubungannya dengan yang di atas ya. Eksoterm, kalau eksoterm tandanya gimana? Tandanya min. Berarti delta H-nya sama dengan min 890,4 kJ per mol. Sehingga penulisannya menjadi CH4 gas ditambah 2O2. Ini jangan sampai ketinggalan koefisiennya ya. 2 mol O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O delta H sama dengan min 890,4 kJ. Lalu kamu bertanya, ini O2 nya dari mana Bu? Ini ada keterangan pembakaran. Kalian harus ingat kalau reaksi pembakaran itu adalah reaksi ditambah dengan O2. Reaksi pembakaran, maka ini O2 nya dari mana? Harus kita setarakan jumlah oksigennya. Ini jumlah oksigennya yang sebelah kanan 2 ditambah 2 berarti 4 ya. Berarti ini nanti sebelah kiri juga harus totalnya 42O2. Ini jumlah oksigennya 4. Jadi ada kata-kata kunci yang harus kita perhatikan dalam penulisan persamaan termokimia. Delta H harus diikutkan, tandanya plus atau min. Kemudian reaksinya eksoterm atau endoterm. Direaksikan dengan zat apa? Begini jawabannya. Soal kedua, pada reaksi 1 mol larutan NaHCO3 yaitu soda kue dengan 1 mol larutan HCl dihasilkan 1 mol larutan NaCl, 1 mol H2O dan 1 mol gas CO2 disertai penyerapan kalor sebesar 11,8 kJ. Bagaimana persamaan termokimianya? Kita punya catatan kalor yang diserap menunjukkan reaksi endoterm sehingga delta H-nya sama dengan plus 11,8 kJ per mol. Sehingga kita punya jawaban NaHCO3 AKI karena larutan ya, ditambah dengan larutan HCl 1 mol, ini 1 mol, tidak ada tulisan, tidak ada angka, menghasilkan larutan NaCl 1 mol, ditambah air, 2 mol air, ini air liquid ya, cairan, ditambah 1 mol gas CO2 jadi G. Delta H sama dengan plus 11,8 kJ. Jadi penulisannya seperti ini. Soal ketiga, pada pembakaran sempurna 1 mol gas etana C2H6 dibebaskan kalor sebesar 800 kJ. Bagaimana persamaan termokimianya? Ini catatannya agak panjang ya. Pembakaran sempurna adalah reaksi zat dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan air. Ini pada pembahasan kita sebelumnya. Membebaskan kalor menunjukkan reaksi eksoterm sehingga delta H-nya sama dengan min 800 kJ per mol. Kemudian reaksinya bagaimana? Reaksinya seperti ini, C2H6 gas ditambah 7/2O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Delta H sama dengan min 800 kJ per mol. Lalu siswa bertanya, ini 7/2 dari mana Bu? Ini reaksinya harus setara. Koefisiennya harus kita sesuaikan dengan jumlah ionnya. Ini C-nya 2 ya.
Kalau ini C-nya 2, berarti di depan CO2 harus kita isi 2 CO2, biar C-nya sama. Kemudian kita samakan siapa? H-nya. H-nya berapa ini? 6. Sama dengan yang di kiri, kanan kiri sudah sama. Terakhir oksigennya kita samakan. Ini oksigennya berapa? 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. Berarti yang di sini juga harus 7. Caranya biar 7 gimana? 7 per 2 O2. Ini kita kalikan 7 per 2 kali 2. Itu sama dengan 7. Maka reaksi ini sudah setara dan ini adalah reaksi persamaan termokimia. Karena apa? Karena diikutkan delta H. Delta H-nya diikutkan. Ini namanya persamaan termokimia. Soal terakhir, pada reaksi 2 mol gas H2 hidrogen dan 1 mol gas oksigen O2. Jadi kalau soalnya itu keluar kata-kata gas hidrogen, kamu harus nulisnya H2. Dan gas oksigen itu O2, menghasilkan 2 mol air dan dibebaskan kalor sebesar 575 kJ. Bagaimana persamaan termokimianya? Maka catatannya membebaskan kalor menunjukkan reaksi eksoterm, ya. Maka jawabannya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H sama dengan min 575 kJ. Jadi harus dilihat juga apakah ini sudah setara reaksinya. Ini hanya 4, kiri kanan juga 4. O-nya kiri 2, hanya O-nya yang di kanan juga sudah 2. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai hari ini. Maka terus semangat dalam belajar ya. Karena Nabi SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Jangan malas, jangan patah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.